Ratusan mahasiswa gabungan sejumlah universitas di Ternate, Maluku Utara menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Aksi yang semula berjalan tertib tiba-tiba berubah ricuh. Sejumlah oknum demonstran menyerang petugas dengan lemparan batu dan kayu. Aksi anarkis ini dibalas polisi dengan tembakan gas air mata. Setidaknya 550 personil polisi diterjunkan untuk mengendalikan situasi yang memanas. Aksi saling serang kemudian mereda dan mahasiswa kembali meneruskan aksi dengan berorasi dan membakar ban. Polisi terus bersiaga mengamankan aksi agar tidak kembali ricuh. Mobil yang ditumpangi personel band religi debu alami kecelakaan di Tol Pasuruan, Probolinggo, Jawa Timur. Kecelakaan menewaskan 2 orang dan 4 orang terluka. Dari olah TKP sementara mobil yang ditumpangi kelompok musik debu ini melaju di atas 100 km per jam. Akibat tabrakan, bodi depan mobil rusak parah hingga atap bagian kiri hancur. Bahkan kecelakaan menewaskan 2 orang warga negara Malaysia atas nama Firdaus dan Al-Hadad Amal Sheikh. Sementara 4 orang lainnya terluka. 2 korban kecelakaan ziarah rencananya akan dirujuk ke Surabaya. Seorang oknum polisi ditetapkan menjadi tersangka karena terlibat kasus pembunuhan pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar, Najamuddin Sewang. Oknum polisi berinisial SU ini membantu pembunuhan karena adanya hubungan kedekatan satu daerah dengan tersangka Muhammad Iqbal Asnan, Kasatpol PP Kota Makassar yang menjadi otak pembunuhan berencana. SU juga menerima imbalan sebesar 85 juta rupiah setelah menjadi eksekutor pembunuhan Najamuddin Sewang. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 2 sepeda motor, 53 butir peluru, 1 senjata api revolver, serta pakaian korban. Sebelumnya, Kasatpol PP Kota Makassar Muhammad Iqbal Asnan ditangkap di rumahnya karena diduga menjadi dalang penembakan yang menewaskan Najamuddin Sewang. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Iqbal Asnan langsung dicopot dari jabatannya sebagai Kasatpol PP Kota Makassar. Dugaan sementara penembakan bermotif cinta segitiga. Ya, pemirsa, sebuah minimarket di Kecamatan Gambut, Banjar, Kalimantan Selatan ambruk jelang saat berbuka puasa. Sejumlah pekerja terluka dalam peristiwa ini. Suasana jelang berbuka warga Kecamatan Gambut, Banjar, Kalimantan Selatan berubah menjadi gempar setelah sebuah minimarket mendadak ambruk. Peristiwa ini langsung membuat warga panik karena lokasi minimarket yang ambruk berdekatan dengan tempat warga berburu takjil untuk berbuka puasa. Sejumlah karyawan minimarket terluka dan langsung dievakuasi warga. Belum diketahui penyebab ambruknya minimarket ini. Saat ini petugas masih berusaha mengevakuasi korban yang diduga masih tertimbun dan menjadi penyebab insiden. Korban lah. Selamat lah, anggota Alfamart lah. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, musisi Marcelo Tahito atau Elo mangkir dari pemeriksaan penyidik Barreskrim Polri. Elo meminta pemeriksaannya dijadwalkan ulang. Pemirsa, penyidik Barreskrim Polri akan memeriksa Elo karena diduga mempromosikan robot trading DNA Pro. Dari pemeriksaan, polisi akan menelusuri terkait aliran dana yang diterima Elo dari robot trading DNA. Namun hingga saat ini Elo belum memenuhi panggilan penyidik. Penyanyi ini dijadwalkan kembali diperiksa pekan depan. Ya, pemirsa, langsung saja kita menuju ke Barreskrim Polri untuk mengetahui informasi terkait mangkirnya musisi Marcelo Tahito atau Elo dari pemeriksaan hari ini. Sudah ada rekan Lineke Usiki di lokasi. Lineke, silakan dengan laporan Anda seperti apa update terkini di sana? Ya, April dan juga pemirsa, informasi yang kami peroleh dari Kabak Penum di Humas Mabes Polri, yakni Kombes Gatot Repi Handoko, ini memastikan bahwa musisi Marcelo Tahito atau yang dikenal dengan sapaan Elo dipastikan tidak memenuhi panggilan penyidik lantaran dirinya sedang melakukan kegiatan lain berkenaan dengan pekerjaannya, sehingga musisi Elo ini meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang pada pekan depan. Yang cukup menarik tadi disampaikan oleh Kombes Gatot adalah berkenaan dengan kasus trading ataupun penipuan investasi robot trading DNA Pro, karena hari ini yang kemudian dipanggil oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus tidak hanya musisi Elo saja, tetapi juga ada penyanyi Rosa. Namun penyanyi Rosa ini kemudian juga mangkir dari panggilan perdananya, tetapi tidak disampaikan kemudian apa yang menjadi alasan Rosa tidak memenuhi panggilan
panggilan penyidik dan diminta untuk dilakukan penjadwalan pada esok hari, tepatnya di tanggal 19 April 2022. Pihak dari penyidik Barreskrim Mabes Polri tentunya hendak mendalami berkenaan dengan aliran-aliran dana yang diberikan oleh pihak pengembang robot trading DNA Pro terhadap para public figure. Karena selain dari Elo dan juga Rosa, kita tahu bahwa di pekan lalu di tanggal 14 April sudah ada selebritas Ivan Gunawan yang juga turut dipanggil, dan kemudian di pekan ini juga akan ada beberapa rekan artis lainnya juga akan dipanggil, yakni seperti Rizky Bilar, kemudian Lesti Kejora, ada lagi inisial baru selebritas yakni Y dan juga ada N. Tentunya kita akan nantikan bagaimana pemeriksaan terhadap para public figure ini. Kembali ke April. Ke Utsiki atas laporannya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Aibtu Jailani sosok polisi yang dikenal berintegritas telah berpulang. Aibtu Jailani, anggota Satlantas Polres Gresik yang tidak pandang bulu dalam bertugas, meninggal dunia akibat serangan jantung. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan kebajikan. Itulah yang dikenang dari mendiang Aibtu Jailani, sosok polisi anggota Satlantas Polres Gresik, Jawa Timur yang dikenal jujur, profesional, dan tegas tanpa pandang bulu. Selama menjalankan tugasnya, almarhum Aibtu Jailani pernah menilang istrinya sendiri. Ia juga bahkan pernah menilang petugas KPK karena kedapatan melanggar lalu lintas. Bahkan karena integritasnya, Aibtu Jailani diusulkan mendapatkan Hogeng Awards pada tahun ini. Kini, sosok polisi jujur dan berani itu telah pergi akibat serangan jantung. Aibtu Jailani meninggalkan seorang istri dengan 2 orang anak bertempat tinggal di sebuah rumah sederhana di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Sidokumpul, Kota Gresik, Jawa Timur. Beliau adalah sosok tauladan. Beliau orang yang sangat rajin, yang tegas, tidak pandang bulu. Yang jelas intinya sosok contoh bagi para junior dan saya sendiri. Seperti diketahui, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi terus disorot akibat berbagai pelanggaran yang dilakukan. Teladan dan sikap jujur serta tegas Aibtu Jailani bisa diterapkan serta ditiru oleh seluruh anggota polisi di Indonesia.